Aparel asal Spanyol, Kelme, resmi bekerja sama dengan PSSI dan akan memenuhi kebutuhan Timnas Indonesia. Kerjasama itu diresmikan di Jakarta pada Jumat sore WIB. Perkenalan itu turut dihadiri Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Sementara itu, CEO Kelme Indonesia, Kevin Wijaya, mengatakan landasan utama kerjasama ini adalah PSSI dan Kelme memiliki kesamaan visi dalam membangun sepak bola melalui proses jangka panjang, konsistensi, dan daya juang berkelanjutan. Tujuan kolaborasi ini jelas demi meningkatkan performa Timnas Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan. Kelme sendiri menggunakan teknologi khusus untuk mengembangkan jersey yang dirancang spesifik berdasarkan kebutuhan pergerakan dan kenyamanan pemain di lapangan. Proses pemilihan aparel Timnas Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang transparan dan kredibel. Kelme akan bersama Timnas Indonesia di 2026 dengan agenda yang padat. Asuhan John Herdman akan lebih dahulu tampil dalam FIFA Series di SUGBK Jakarta pada 23 hingga 31 Maret 2026. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan ambil bagian dalam Piala AFF 2026. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, menyebut timnya sebagai Garuda Baru. Herdman berambisi membawa Indonesia naik ke level berikutnya, bermain dalam Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 2030. Momen itu nanti adalah Piala Dunia edisi 1 abad. John Herdman mengaku sangat bersemangat membawa Timnas Indonesia ke sana, setelah Indonesia gagal meloloskan diri ke Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 50 tahun asal Inggris itu resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 13 Januari 2026. Dia tiba di Indonesia pada Sabtu, 10 Januari, 3 hari sebelum diperkenalkan kepada publik pada Selasa. Pada jumpa pers di Jakarta pekan lalu, Herdman mengungkapkan langkah pertamanya di Indonesia adalah mendengarkan keluh kesah Jai Itzes dan kawan-kawan tentang cerita-cerita mereka dari kegagalan menembus Piala Dunia 2026. Dia akan berusaha mendengarkan, lalu memahami, dan kemudian mengambil tindakan agar Indonesia tak mengulang cerita yang sama pada babak kualifikasi Piala Dunia 2030. John Herdman dijamin bahagia saat ini, sebab ia berpotensi mendapatkan pemain termahal yang diizinkan membela Timnas Indonesia. Sosok pemain yang dimaksud adalah bek Leeds United, Pascal Struijk. Pascal Struijk sempat kencang dirumorkan akan membela Timnas Indonesia pada 2024 dan 2025. Medio September 2024, media Belanda Football Premier mengatakan Pascal Struijk diizinkan membela Timnas Indonesia. Selanjutnya, pada April 2025, Pascal Struijk terpantau berada di tribun yang sama dengan juru taktik skuad Garuda saat itu, Patrick Kluivert. Mereka terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025. Beredar kabar ada satu syarat agar Pascal Struijk mau membela Timnas Indonesia. Bek 190 cm itu disebut-sebut baru mau membela Timnas Indonesia jika lolos Piala Dunia 2026. Seiring kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, apakah kans skuad Garuda mendapatkan Pascal Struijk sudah tertutup? Belum tentu. John Herdman dikenal sebagai ahli negosiasi. Bukan tak mungkin lewat pendekatan John Herdman, Pascal Struijk luluh dan mau membela Timnas Indonesia. Jika mau gabung Timnas Indonesia, Pascal Struijk tercatat sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kapten Leeds United ini diketahui memiliki harga pasar mencapai 20 juta euro atau sekira 392. Aparel terbaru Timnas Indonesia akhirnya akan terjawab hari ini. PSSI akan mengumumkan jersey baru yang akan dipakai skuad Garuda. Publik pun sudah ramai berspekulasi soal siapa yang akan menjadi aparel resmi Timnas Indonesia. Berdasarkan kabar yang beredar di media sosial, Kelme disebut-sebut sebagai merek baru yang akan mendukung Timnas Indonesia. Kelme adalah brand perlengkapan olahraga asal Spanyol yang berdiri sejak 1963 di Elche oleh Diego dan Jose Quiles. Jika benar, Kelme berhasil memenangkan tender setelah bersaing ketat dengan 6 calon aparel lainnya. PSSI dalam undangan resmi memang tidak menyebut nama Kelme.
Namun penggemar sepak bola Indonesia berharap merek Spanyol itu benar-benar akan menjadi seragam tempur timnas di kompetisi mendatang. Acara peluncuran jersey baru akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia John Hartman juga dipastikan hadir untuk menyaksikan peresmian seragam baru yang akan dipakai timnas. Saat ini, timnas Indonesia masih menggunakan jersey Erspo yang kontraknya resmi berakhir pada Maret 2026. Pergantian aparel diharapkan bisa memberikan nuansa baru sekaligus meningkatkan semangat pemain dalam bertanding. Jersey Kelme nantinya akan dipakai untuk ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar di SUGBK Senayan, Jakarta Pusat pada 23 hingga 31 Maret 2026. Pengumuman jersey baru ini menjadi momen penting bagi timnas Indonesia karena selain menandai pergantian aparel, juga menjadi simbol kesiapan skuad Garuda menghadapi FIFA Series 2026 dan kompetisi internasional berikutnya. Gelandang andalan Fenerbahce, yakni Jadon Oosterwolde, akhirnya angkat bicara mengenai garis keturunan yang dimilikinya. Dia juga bicara peluang membela timnas Indonesia. Pemain yang merumput di kompetisi tertinggi Turki tersebut menjelaskan asal-usul keluarganya secara mendalam kepada publik. Ia mengungkapkan bahwa dirinya memiliki keterikatan batin yang kuat dengan dua negara yang berbeda. Oosterwolde menjelaskan bahwa darah Indonesia mengalir melalui sosok ibunya, sementara sang ayah berasal dari Suriname. Upaya untuk menarik sang pemain kembali ke akar leluhurnya ternyata tidak main-main dan dilakukan berkelanjutan. Oosterwolde menyebutkan bahwa pihak keluarga secara aktif melakukan komunikasi intensif setiap bulannya untuk membujuknya. Tawaran tersebut tidak hanya datang untuk membela timnas Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat tim nasional Suriname. Ia kini berupaya mengembalikan fokus sepenuhnya untuk meningkatkan performa di level klub demi dilirik tim nasional. Perjalanan panjang masih menanti pemain keturunan Indonesia ini untuk membuktikan kelayakannya mengenakan seragam Belanda. Publik sepak bola tanah air tentu terus memantau setiap perkembangan karir pemain berbakat satu ini. Apakah nantinya ia tetap pada pendiriannya atau akan membuka pintu bagi Garuda masih menjadi teka-teki. PSSI masih membuka peluang naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia level. Hal tersebut disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya menjelaskan bahwa komposisi timnas Indonesia saat ini dinilai sudah cukup solid. Namun ia mengakui masih ada kemungkinan penambahan pemain untuk lini depan. Menurut Arya, kebutuhan naturalisasi justru lebih terbuka untuk kelompok usia muda. Timnas Indonesia U20 dinilai masih membutuhkan tambahan pemain sesuai keperluan Nova Arianto sebagai pelatih. Kembali ke Timnas Indonesia Senior, Arya mengaku belum terpikirkan untuk menaturalisasi pemain lagi. Namun nama Jensen Silt yang bermain untuk VfL Wolfsburg sempat mengemuka saat melawan Kevin Dix yang memperkuat Borussia Mönchengladbach. Untuk sektor lain Timnas Indonesia, Arya mengatakan bahwa kondisinya relatif aman dalam jangka pendek. Lini tengah dinilai tidak membutuhkan tambahan pemain dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa PSSI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur karir pemain naturalisasi, terutama yang memutuskan untuk bermain di Indonesia. Keputusan sepenuhnya berada di tangan pemain dan manajemennya. Ia menegaskan bahwa PSSI hanya bisa memberikan masukan, bukan menentukan arah karir pemain. Hal tersebut berlaku bagi pemain naturalisasi maupun pemain. Shane Patinama resmi berpisah dengan tim Thailand Buriram United. Shane datang pada bulan Juli 2025 lalu dan sempat jadi pilihan utama di sana. Bahkan kehadirannya juga membawa Sandy Walsh untuk ikut bergabung dengan tim yang sama. Pada musim terakhirnya, mantan pemain KAS Eupen tersebut mencatatkan 6 pertandingan dengan kontribusi 3 assist. Persaingannya ketat membuat perlahan namanya mulai tersingkirkan dari tim. Apalagi aturan baru Liga Thailand dikabarkan akan menghapus kewajiban mendatangkan pemain asal Asia Tenggara. Buriram United memberikan pengumuman ini di Instagram resmi klub pada Jumat. Mereka menyampaikan apresiasi kepada pemain 27 tahun tersebut selama menjadi bagian dari tim. 10 penampilan bersama tim berjuluk Thunder Castle memberikan kesan mendalam untuk tim. Dia sebenarnya masih memiliki potensi dan bisa saja kembali ke performa terbaik saat mendapatkan tim yang tepat. Dari laman Transfermarkt, Persija Jakarta jadi tim yang ingin mendatangkan jasa sang pemain. Hal ini cukup rasional karena dia masih bisa bersaing di Super League 2025-2026, apalagi dengan status pemain lokal. Shane juga memiliki pengalaman yang matang di Eropa sebelum pindah ke Thailand. Sudah paham dengan budaya sepak bola Asia Tenggara, membuat dia hanya membutuhkan waktu yang pendek untuk adaptasi.
Selain itu, di Macan Kemayoran ada pemain keturunan lain yakni Jordi Amat.